Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang baru bergabung channel ini, silakan scroll aja. Kita itu membahas tentang seluruh kegiatan airsoft gun dari mulai review unit, terus kegiatan apa aja yang ada di airsoft gun seperti skirmish, kompetisi, tembak reaksi, itu semua kita bahas sampai ke peraturan-peraturannya. Jadi buat teman-teman yang datang ke toko beli unit airsoft gun, nanti akan dijelaskan nih sama tim di situ penggunaannya itu seperti apa. Dari SGS sendiri juga sudah menjelaskan tentang harus gimana sih kalau kita punya unit airsoft gun. Jadi sebisa mungkin cari tahu, jangan jadi orang yang masa bodoh tentang mainan ini. Karena apa? Karena mainan ini memang sudah ada peraturannya teman-teman. Peraturan perpolnya loh ya, bukan peraturan dari toko, tapi perpolnya. Dari kita di SGH dan Thesaurus itu selalu memberikan edukasi bagaimana cara memiliki unit ini dan bagaimana cara memainkannya, kapan dan harus bagaimana. Jadi coba cari tahu di SGH channel kita itu sudah sering bahas. Silakan ada di video yang di bawah ini, itu sudah gue jelaskan harus bagaimana ketika kita membeli unit airsoft gun. Kalau mau tanya-tanya di toko juga tim teman-teman juga akan menjelaskan teman-teman dari toko bagaimana. Nah, kebetulan ada satu contoh kasus nih yang bertanya di channel gue ini tentang dia itu beli unit airsoft gun itu lama. Mungkin dia PO ya, lama nyampenya, dan dia juga nanya soal SIPA. Ya kan, SIPA itu kok juga berapa sih harganya, kok kayak mahal sih? Berapa lama sampai ke tangan dia antara unit sama SIPA-nya. Nah, itu kan dia tidak menyebutkan toko di mana. Kebetulan kita ada di Thesaurus bersama Mbak Novi yang akan menjelaskan prosedurnya ketika kita membeli airsoft gun di toko Thesaurus, teman-teman. Seperti apanya? Mari kita tanya nih Mbak Novi nih. Nah, ini dengan sama Mbak Novi. Mbak Novi sebagai apa, Mbak? Sebagai admin Thesaurus. Jadi kalau teman-teman ke toko beli ketemu dia nih, silakan tanya-tanya sedetail-detailnya tentang hobi kita ini. Nah, kalau dari kasus tadi nih Mbak Novi ya kan, dia itu kan PO nih. Iya. Ya. Datang orang ke toko misalnya beli unit airsoft gun. Ya kan, berkenan sama persyaratannya. Syaratnya itu apa ya sih, Mbak? Nah, syaratnya sebelumnya paling KTP. Terus kartu keluarga, KTA klub airsoft atau perbakin kalau ada. Kalau tidak ada bisa dibantu di sini untuk bikinin. Gitu. SKCK, tapi SKCK yang dibantu hanya untuk yang di Jabodetabek. Untuk Jabodetabek, jadi kita akan bicara tentang Jabodetabek aja ya. Thesaurus hanya baru bisa mengurusi surat-surat sebatas Jabodetabek. Jabodetabek itu termasuk Depok, Bekasi. Depok, Bekasi, Kota Bekasi, terus Tangerang Selatan, Kota Tangerang, sama Jakarta sekitarnya. Depok masih ya? Depok masih. Oke. Nah, tadi persyaratannya. Sekarang kalau dari orang umum nih yang bukan dari sebuah tim datang ke toko nih, ya kan, beli airsoft gun, apakah bisa langsung dibawa pulang atau ngurus suratnya dulu? Bisa dibawa pulang asal lampirin persyaratan yang tadi saya bilang. Oh gitu. Iya. Seperti tadi apa? Kecuali kalau KTA klub nggak ada, lagi diproses di sini, unit sudah bisa dibawa pulang, tapi beserta dengan surat pernyataan dari toko. Oh, kayak apa tuh, Mbak? Kayak ini. Oh gitu, jadi ibarat kata surat resminya itu belum keluar dari toko ya? Jadi baru dikasih surat jalannya aja nih. Iya. Surat jalannya, itu dibawa pulang. Nah, untuk menunggu itu apa lagi yang didapatin? Sama surat ini berarti ya, KTA dulu ya? KTA dulu. KTA? Iya, KTA klub. Untuk mendapat KTA klub itu berapa lama? Estimasi 1 bulan. 1 bulan? Iya, tapi unit sudah bisa dibawa. Bisa dibawa pulang dari awal ya? Iya, dari awal pembeliannya. Nah, ketika KTA klub ini, nah surat ini, itu gimana? Dibalikin atau bagaimana? Buat kakaknya. Buat saya? Iya. Buat yang beli nih? Iya, karena saya kopi buat hardcase kopian kakak. Hard kopinya? Oh gitu. Oke, setelah mendapatkan ini, KTA Club, lalu apa lagi yang ditunggu? Ini. Itu apa? Surat kepemilikan airsoft gun. Surat kepemilikan airsoft gun, ini kayak buku kayak STNK motor ya? Iya. Oke. Sama atau satu lagi? Sama SKCK, dia satu paket. Oh, kalau orang yang udah punya SKCK gimana?
lampirin SKCK-nya aja. Waktu di awal pembelian. Iya. Kalau belum punya, berarti diurusin Jadi nanti keluarnya barengan antara SIPA dan ini. itu. Iya, kalau mau dibantu ya. Oke. Lalu biaya 3 ini, KTA, SIPA, dan SKCK itu apakah include dari pembelian ini atau di luar? Kecuali ini. Kecuali ini. Iya. Oh, ini sama nih. Harga ini jadi satu nih antara si Iya. unit. Misalkan ini harganya 13, berarti udah lengkap ini sama ini sama ini. 13 itu unitnya, Ini SIPA, sama SKCK. SKCK. Ini berapa? 350. 350.000. Jadi yang harus keluarkan ya itu tadi teman-teman, di luar dari si KTA ya. Jadi pembelian itu udah termasuk SIPA dan SKCK. SKCK. Nah, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih? Itu terserah ya kalau lu mau jawab atau enggak. Apa untuk harga si SIPA dan SKCK ini berapa kalau terpisah? 1 juta. 1 juta di luar dari unit ya. Tapi toko memang selalu memberikan satu paket ya, Iya. gini. Oh gitu. Nah, 1 juta. Ini kan fungsinya untuk perpanjangan pemilikan unit airsoft gun ya? Iya. Ya kan? Itu biasanya berapa untuk satu unitnya? Kalau sudah emang ada harganya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Untuk perpanjang. Untuk perpanjang. Kalau perpanjang saat ini belum ada info. Nanti kalau ada saya infoin. Oh gitu. Iya. Itu setiap berapa tahun atau berapa bulan untuk memperpanjang Perpanjang unit per tahun. per tahun? Per tahun per unit. Oke, berarti satu SIPA ini untuk satu unit. Begitu juga sama kakaknya, ininya. SKCK enggak? Enggak. Cuman ini doang. Ini aja. Iya. Berarti ini nggak usah Iya. lagi kan? Heeh. Jadi teman-teman, kalau lu punya 10, ya lu punya 10 ini. Ya kan? Ya persis sama kendaraan bermotor. Jadi di sini kalau lihat dari jauh aja ya, ini ada fotonya, ada unit yang dipegang ya kan. Berarti data-data yang ada di SIPA ini itu tertera di sana ya. Iya. Ya kan? Jadi Sesuai dengan Sesuai unit dengan yang ini. pembeliannya. nah, itu yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau teman-teman amit-amit sampai menyalahgunakan unit ini, data lo itu kedetek nih teman-teman sama pihak kepolisian dengan hanya melihat SIPA aja, ya kan? Itu bisa tahu siapa yang punya. Jadi pergunakanlah unit airsoft gun itu sebaik-baiknya teman-teman. Mbak Novi sih dan teman-teman yang selalu memberikan edukasi lah ya. Jadi sebelum membeli harus dikasih tahu dulu. Begitu. Nah, nih Mbak Novi tahu nggak kalau misalnya nih ya, misalnya unit yang saya beli, lalu saya mau jual ke orang lain, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Apakah ini juga diurus sama toko atau dia sendiri ngurus? Bisa sih diurus sama toko, tapi kena biaya lagi. Oh gitu, misalnya saya dibeli sama Mas Setiawan nih, terus saya datang ke toko nih, bawa ini. Iya. Bawa ini dua-duanya, Iya. kasih Mbak, ini saya udah serahkan dijual sama... Atas nama orang yang beda lagi. Bisa, cuman balik nama, balik SIPA. Tapi untuk harganya kurang, belum ada. Belum ada ya. Berarti di toko juga bisa membantu untuk balik nama. Udah persis kayak STNK motor nih. Atau mobil. Untuk urus seperti itunya ya teman-teman. Gitu tadi apalagi ya ngomong-ngomongin itu. Oke, tadi deh harganya 1 juta. Lo ada lagi nggak Mbak Novi mau diinformasikan atau Mbak Ica bisa bantu Mbak Novi untuk apalagi yang kurang untuk diinformasi seperti ini? Apalagi ya, sejauh ini sih untuk SIPA ya itu prosedurnya. Nah untuk estimasi keluarin ini emang sedikit agak lama. 3 bulan tadi ya? Iya, karena kalau emang belum ada KTA, jadi diprosesnya jatuhnya kayak 4 bulan. Jadi ini 3 bulan, ini sebulan. Oh gitu, untuk mendapatkan lengkapnya semuanya teman-teman. Iya. Gitu. Jadi terbitnya sesuai dia dibuat, bukan sesuai beli tanggal. Gimana? Jadi kan Sini. Oh iya ya. Jadi misalkan nih Ah. untuk pembelian kan misalkan nih dia tanggalnya Tanggal pembelian. Tanggal pembelian sesuai dengan berita acara nih yang Saya tanggal pembelian tanggal 6 tanggal 6. Nah, September. ternyata sesuai SIPA ini malah sesuai dengan yang dia bikin SIPA-nya, si Poldanya itu loh. Misalnya dari sana si keluaret bukan tanggal 6 tapi tanggal 15. Gitu. Berarti perpanjangnya lihat tanggal 15. Iya, Bukan kan ada tertara juga di sini sih, di Oh, SIPA-nya. gitu. Dia Berarti- berlaku tanggal berapa sampai tanggal berapa ini Om. Maaf. Oh. Ini sesuai dia tulis.
Oh, di sini ada tanggal waktu pergantian sifat. Nah, ketika kita perpanjangan, kan kalau di STNK motor kan diambil nih suratnya, diganti yang baru. Ini bagaimana? Nah, itu belum. Itu belum juga. Iya, Jadi nanti memang saya infoin. Jadi memang untuk masalah SIPA ini masih dalam status proses terus ya teman-teman untuk perbaikan-perbaikan. Jadi mohon bersabar sampai ini selesai semuanya. Gitu. Jadi tadi jangan sampai hilang, disimpan. Nah, kalau kita mau bermain, ya namanya kalau kita naik motor, Iya. kita kan selalu bawa STNK nih, Iya. mana-mana. Takutnya amit-amit kalau ada razia. Apakah surat ini juga perlu dibawa? Dibawa, Om. Dibawa. Iya, modelnya kayak STNK. Ini ke STNK ya, jangan sampai ketinggalan. Iya. Gitu. Nah, sejauh ini teman-teman yang datang ke toko store, gimana? Ada yang kebingungan nggak masalah persyaratannya atau responnya gimana? Responnya malah positif. Positif ya? Iya, karena jadi lebih aman ya Mbak. Jadi saya kalau kenapa-napa kan jadi keluar benar-benar saya resmi gitu. Iya. Ya, tapi juga nanti dari saya SKH kan memang juga ada maksudnya mewakilkan teman-teman di tim Airsoft dan organisasi. Jadi minta ditolong disampaikan juga sebaiknya juga ikut ke dalam sebuah tim yang resmi ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi Resmi. teman-teman setelah surat-suratnya selesai ya kan, jangan lupa untuk segera bergabung ke tim Airsoft. Karena di tim Airsoft yang resmi di Indonesia, kalian akan dibina, akan diedukasi lebih dalam lagi tentang gimananya. Jadi seru loh kalau teman-teman ikut tim Airsoft itu, kalian bisa ikut berbagai macam kegiatan yang ada di sana. Nggak cuman nembak reaksi di rumah, nembak di rumah, atau cuman nembak sama beberapa teman. Tapi kalau lu bergabung di tim, itu akan lebih seru ya. Gitu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut mengenai surat-surat ini, nanti aku akan tanya Mbak Novi, kita akan panggil lagi ke meja ini supaya dia ngoceh lagi. Gitu. Ada lagi nggak? Udah cukup. Cukup ya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan ngomong di kolom komentar. Nggak usah dibawa rame, nggak usah dibawa ribut. Kita akan coba selalu usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar hal-hal berikut ini. Begitu. Next bisa ada Mbak Ica atau Mas Setiawan di mari. Oke, terima kasih. Makasih Om.